Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi dalam perkuliahan kita yang pertemuan ketiga. Materi hari ini mengenai jenis-jenis karya ilmiah atau jenis-jenis karya tulis ilmiah. Kita khusus ke karya tulis ya. Baik, mengulang sedikit pembelajaran kita yang lalu-lalu, bahwa pengertian penulisan ilmiah itu secara paling sederhana dan paling umumnya adalah penulisan tentang ilmu. Nah, kenapa pengertiannya bisa seluas ini? Ini untuk menandakan bahwa asal sesuatu itu ditulis berkenaan dengan ilmu, materinya berkenaan dengan ilmu, topiknya berkenaan dengan ilmu pengetahuan, maka disebut karya tulis ilmiah kalau dia karya tulis ya. Jadi semua karya tulis yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan disebut dengan karya tulis ilmiah. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas berbagai bentuk karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah ini memiliki berbagai bentuk tergantung pada topik, tujuan penulis. Tujuan penulis itu maksudnya penulis bermaksud menulis karyanya itu untuk apa. Dan kemudian juga sasaran pembaca yang dituju, siapa yang dituju? Apakah sesama saintis, sesama ilmuwan, siapa? Masyarakat luas, atau masyarakat ilmuwan tetapi dalam yang bukan dalam satu bidang ilmu yang lebih luas misalnya. Nah, ini beda bentuk, maka beda namanya, beda tujuan juga, ketiga-tiganya nih, beda topik, beda tujuannya, dan beda sasaran. Itu akan menandakan bentuk yang mana nanti yang sesuai dengan tujuan tertentu, dengan sasaran tertentu, dengan topik tertentu. Oke, baik. Nah, di sini saya membaginya bentuk-bentuk ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah karya tulis yang melaporkan observasi ilmiah dan hasilnya dengan mengikuti aturan tertentu. Jadi, apa itu observasi ilmiah? Observasi artinya kan pengamatan. Jadi, ini maksudnya adalah karya tulis yang ditulis untuk melaporkan pengamatan ilmiah atau penyelidikan ilmiah, atau dengan kata lain kita sebut penelitian. Ya. Berarti penelitiannya, prosesnya, pengamatannya, prosesnya, dan juga hasilnya. Nah, biasanya dia komplit, mulai dari sebelum penelitian, persiapannya, kegiatan persiapan, kemudian kegiatan penelitiannya, kemudian hasilnya itu dilaporkan dalam satu bentuk karya tulis. Nah, ini apa saja? Oke, ini mungkin ada banyak yang lain, tapi saya di sini menulisnya ke dalam 5 kelompok saja, yaitu yang pertama research paper, atau dalam bahasa lain disebut artikel penelitian. Nah, atau ada juga orang yang menggunakan bahasa yang lebih sederhana, makalah penelitian. Tapi ingat makalah penelitian, bukan makalah lain. Kemudian ada penelitian yang berkenaan dengan tugas akhir. Tugas akhir itu kalau S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Semua tugas akhir itu mahasiswa di akhir itu melakukan penelitian, kemudian ditulis dalam bentuk 3 hal ini. Kalau di luar kebanyakan disebutnya satu saja, ya, tesis saja.
Jadi tesis untuk S1, tesis S2, dan tesis S3. Tapi kalau kita beda tingkat, beda penyebutan. Kemudian ada lagi laporan penelitian. Laporan penelitian ini di dalam artikel penelitian ada juga dia laporannya, tetapi ini bisa jadi hanya laporan saja sebelum ditulis lengkap ke dalam artikel penelitian atau ke dalam skripsi, tesis, disertasi. Ada laporannya saja, laporan penelitiannya saja tentang bagaimana penelitian itu dilakukan. Kemudian ada juga catatan penelitian. Nah, ini catatan biasanya berisi apa yang dilakukan, prosedurnya bagaimana, alat yang dipakai apa, siapa yang terlibat. Biasanya ini dia teknis ya, catatan teknis penelitian. Kemudian selain artikel ada juga poster. Kadang-kadang orang tidak, ya ini tergantung juga tempatnya, tempat di komunikasi hasil ini dilakukan. Ingat balik bahwa kemarin kita menyebutkan bahwa karya ilmiah itu adalah suatu proses untuk mengkomunikasikan hasil dari penelitian atau mengkomunikasikan ilmu kepada orang lain. Kalau tentang penelitian berarti mengkomunikasikan penelitian. Nah, ada komunikasi penelitian itu yang dilakukan di jurnal. Ada yang bukan di jurnal, misalnya disampaikan pada pengunjung. Nah, ini yang disampaikan pada pengunjung disebut dengan poster. Ada yang pengunjung langsung ya, dijelaskan langsung. Ada juga yang bentuknya video, dijelaskan pada pengunjung tidak langsung ketemu. Baik, ini saya akan jelaskan beberapa contoh paper atau artikel penelitian. Nah, ini saya sudah kopikan gambar depan 2 buah artikel penelitian. Yang pertama ini diterbitkan pada jurnal Crescent Journal of Medical and Biological Science ya. Yang kedua pada International Journal of Advanced Research, Ideas and Innovation in Technology. Dua-duanya ini mengenai konseling kelompok. Nah, yang pertama itu konseling kelompok, pengaruh keefektifan konseling kelompok pada self-efficacy pada perempuan yang mengalami masektomi. Masektomi ini sejenis operasi untuk, kalau di sini katanya kanker payudara. Jadi mungkin pengangkatan kanker payudara ya. Nah, jadi artikel ini ingin melaporkan mengenai keefektifan konseling kelompok yang dilakukan terhadap peningkatan self-efficacy, meningkat atau tidak self-efficacy perempuan-perempuan yang ikut dalam konseling kelompok ini dengan kasus operasi masektomi ini. Nah, randomized control trial ini adalah metode penelitiannya. Jadi metode penelitiannya dipakai randomized control trial. Ini sejenis, ada kelompok kontrol, ada kelompok yang mengikuti, kelompok yang tidak mengikuti. Nanti kita mau tahu bagaimana yang sebenarnya, silahkan baca isinya. Ini hanya contoh saja. Nah, lihat di sini kan ada abstrak. Nah, ini juga ada abstrak walaupun bentuknya beda. Kemudian ada ini, lihat introduction. Ini ada introduction juga. Nah, ini yang kedua juga tentang effectiveness of group counseling. Nah, effectiveness of group counseling intervention in reducing adolescent anxiety of low socio-economic strata. Ini grup konseling untuk kecemasan remaja ekonomi, strata ekonomi rendah, strata ekonomi dan sosial rendah ya. Jadi
Nah, ini kan penelitian dilakukan oleh orang terhadap sekelompok sekelompok orang yang mengalami ciri-ciri tertentu. Kalau yang ini tadi yang mengalami masalah ya turunnya keyakinan diri mungkin ya pada wanita-wanita yang dioperasi. Kalau yang ini pada adolescent, remaja yang cemas. Remaja cemas ini dari yang strata ekonomi rendah. Nah ini, jadi peneliti melakukan penelitian, dia memberlakukan grup konseling atau konseling kelompok pada kasus perempuan yang dioperasi pengangkatan payudara, dan yang ini pada remaja yang mengalami kecemasan karena remaja status sosial ekonomi rendah yang mengalami kecemasan. Nah, bagaimana prosedurnya, bagaimana hasilnya, di dalam ini nanti ada diceritakan. Nah, kita tidak membacanya, saya hanya menunjukkan contohnya saja. Oke. Sebelum ini tadi apa bedanya kalau ini yang pertama paper dengan yang lain gitu. Research paper ini dia keseluruhan penelitian ya dilaporkan dari mulai pertama sampai akhir, dari mulai apa gagasannya, apa alasannya, mengapa dia pikir bahwa teknik-teknik tertentu bisa untuk membantu orang lain, misalnya dalam kasus kita. Bagaimana proses membantu orang lain itu dilakukan, siapa pesertanya, apa yang akan dilakukan, prosedurnya, berapa harinya, metode-metodenya apa, hasilnya bagaimana. Itu lengkap di dalam artikel penelitian. Tapi dia ringkas. Ya, isinya itu jarang sekali yang sampai 20 lembar, itu jarang sekali. Kalau Indonesia masih ada paper-paper yang sampai 20 lembar, masih ada. Tapi kalau di luar kebanyakan paper-paper itu di bawah 12 lembar ya. Kemudian kalau skripsi, tesis, disertasi, nah ini dia penelitiannya juga sama, satu penelitian. Tapi dia sangat tebal dibanding dengan paper. Kalau paper ini misalnya lah kita sebut 12 lembar misalnya. Skripsi itu minimal kalau di bimbingan konseling 60 halaman. Ya. Itu dari pendahuluan sampai daftar pusaka 60 halaman. Berarti kalau ditambah yang lain-lain bisa lebih dari 100 mungkin kalau ada lampiran segala macamnya. Sehingga Anda mungkin dapat melihat nanti skripsi yang sangat tebal, misalnya sampai 100-200 lembar, bahkan ada yang tebal sekali. Biasanya kalau penelitian kualitatif itu sangat tebal. Kemudian kalau yang lain tentu singkat ya. Nah, poster lebih singkat lagi. Kalau tadi di artikel itu ada bahasa cerita, di poster lebih banyak gambar. Kalau ada kalimat pun hanya kalimat-kalimat singkat saja. Nah, itu yang membedakan antara ketiga hal ini. Kalau laporan saja, catatan detail saja. Oke ya. Baik, kemudian selain penelitian, ada yang namanya review paper. Review paper ini biasanya itu artikel yang ditulis untuk mereview artikel-artikel lain gitu. Apakah satu artikel atau beberapa artikel berkaitan dengan satu topik tertentu. Kalau di kita, kalau kalian melakukan diperintahkan oleh dosen menulis makalah, biasanya tentang ini. Tapi kita mahasiswa jarang melakukan review. Mungkin juga dosen jarang mengatakan itu review.
makalah saja. Dan kebanyakan mahasiswa pun hanya mengambil bahan, menyusunnya kembali, itu paling bagus. Kalau enggak, copy paste. Ya. Tapi enggak ada yang beberapa yang bagus, ada beberapa bahan disusun ulang. Sementara kalau review ini, review namanya review. Review itu adalah melihat kembali. Jadi kita meninjau paper yang ditulis oleh orang lain. Jadi bahasanya yang digunakan bahasa sendiri dan betul-betul penilaian atas paper orang lain. Atau review teori. Boleh juga. Misalnya review masalah remaja. Jadi kita kumpulkan semua masalah-masalah remaja misalnya di Aceh yang ditulis oleh orang lain, terus kita tulis sebuah tulisan review kenakalan remaja misal. Nah, ini disebut dengan artikel review. Kadang-kadang artikel review itu tadi artikel review penelitian orang lain. Ada juga artikel review teori. Nah, misalnya tentang apa itu depresi misalnya. Jadi kita akan menulis mengenai apa itu depresi, mengambil banyak bahan dari makalah buku, artikel atau bahan-bahan lain yang menulis tentang depresi, kemudian kita menulis ulang mengenai apa itu depresi. Ini namanya review teori. Nah, jadi ada review penelitian. Nah, review penelitian, tapi kita bukan melakukan penelitian, review penelitian orang lain, review juga. Tapi reviewnya review praktis ya. Kalau satu lagi review teoritis. Jadi berkenaan dengan suatu topik, kita lihat bahan-bahannya, kemudian kita tulis ulang. Tujuannya untuk apa? Untuk menuliskan hal yang baru mengenai hal tersebut. Misalnya karena kan ilmu itu selalu berkembang. Misalnya depresi pengertiannya pada 10 tahun lalu dengan pengertian yang sekarang mungkin berbeda. Ya, apa misalnya ada tambahan apa gitu, ada perkembangan ilmu apa. Nah, tugas review ini adalah untuk menulis kembali, menulis ulang dengan tambahan informasi baru tadi ke dalam sebuah artikel. Ya, nah selain artikel review ada yang namanya makalah konferensi. Makalah konferensi ini tulisan yang disiapkan untuk kegiatan konferensi. Nah, konferensi ini ada banyak, ada konferensi memang berkaitan dengan sebuah organisasi atau biasanya dia organisasi ya, selalu tentang organisasi. Misalnya kita bimbingan konseling itu ada konferensi tahunan setahun sekali, konferensi APKIN itu setahun sekali. Nah, di situ semua peneliti, praktisi tentang bimbingan konseling, praktisi bimbingan konseling, guru bimbingan konseling, dosen bimbingan konseling itu datang bersama-sama. Kemudian karena sudah datang berkumpul-kumpul, nah mereka membicarakan penemuan-penemuan terbaru atau apa kebijakan-kebijakan, saran-saran kebijakan dalam sebuah rapat besar ya. Nah, ini disebut karena udah gede ini namanya konferensi. Nah, orang yang akan bicara di dalam konferensi itu akan menyiapkan sebuah makalah, maka disebut dengan makalah konferensi. Nah, ini biasanya bukan tentang penelitian, isinya berbeda dengan penelitian. Biasanya ini mengenai sumbang saran atau sumbang ide, ada ide apa gitu. Nah, jadi dituliskan dengan cara ilmiah, ada referensi-referensinya ya. Kemudian ada misalnya namanya lagi tinjauan kebijakan. Tinjauan kebijakan misalnya pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan apa. Nah, ilmuwan biasanya boleh menulis
tinjauan mengenai kebijakan ini berdasarkan sisi-sisi teoritis, sisi-sisi praktis. Nah, ini juga disebut dengan karya tulis ilmiah. Kemudian yang lain itu boleh proposal pendanaan, catatan fakta, ya misalnya catatan fakta berkaitan dengan ilmu, ya ketika kita melihat sesuatu keadaan, ya misalnya catatan fakta mengenai kejadian bully di sekolah. Nah, jadi kalau dia berkenaan dengan ilmu, ya ilmu pengetahuan, kita bermaksud mencatatnya dengan tujuan ilmu pengetahuan, disebut catatan fakta. Kemudian juga ada catatan pelaksanaan proyek, ya proyek sains, tentu ya proyek ilmiah. Ada brosur, kemudian ada skrip video, misalnya wawancara berkenaan dengan wawancara ahli berkenaan dengan bidang topik ilmiah tertentu, maka ada skrip video, isi dari percakapan ditulis dalam bentuk skrip. Skrip itu hasil, ya. Kalau ada juga disebut transkripsi, atau sering juga disebut transkripsi, ya pokoknya skrip lah, lupa saya apa istilah satu lagi. Nah, ini nanti kalau peneliti kualitatif biasanya harus membuat ini di akhir. Kalau dia melakukan wawancara, maka dia akan membuat catatan wawancara, jadi disebut transkripsi. Kemudian ada kriteria klien. Nah, ini kalau misalnya lab menerima klien seperti apa, maka ada kriteria, tulisan mengenai kriteria klien. Nah, macam-macam. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang ilmu itu bisa dicatat, bisa ditulis, ya, sehingga menghasilkan tulisan atau karya tulis ilmiah. Nah, ini contoh review paper, ya misalnya ini bukan penelitian, dia tidak melakukan penelitian. Misalnya dia peranan bimbingan dan konseling di dalam pembelajaran yang efektif di sekolah, ya pembelajaran dan belajar, ya. Kegiatan belajar mengajar yang efektif di sekolah, ya. Jadi lihat di sini. Nah, design metode approach-nya, the study adapted the use of review research technique, ya, because is an opinion paper. Jadi ini paper opini, artikel opini. Jadi dia bukan bukan hasil penelitian. Ini juga applying cluster analysis in counseling psychology research. Ini juga mengenai review paper. Jadi tidak ada kegiatan penelitian yang dilakukan di sini. Ya, nah, lihat nih. Dia tandanya kalau review paper, tandanya kalau penelitian artikel penelitian itu lengkap. Ada metode, ada hasil. Nah, penelitian itu ada metode, ada hasil. Kalau ini metodenya mungkin ada, tapi nggak ada hasilnya karena dia tidak melakukan apa-apa, hanya kalau hasil pun dia hasilnya hasil pembahasan, biasanya gitu, bukan hasil penelitian. Baik. Nah, ini contoh paper tadi, ya. Poster. Contoh poster. Ya, poster. Dia judulnya yang harus ada, kemudian yang lain tulisannya sangat sedikit. Kalau misalnya tulisannya banyak seperti ini nih, jadi tulisannya sangat sedikit, sangat kecil, jadi susah dibaca, ya. Jadi boleh saja menuliskan, tapi tulisan segini kan tentu tidak sama dengan tulisan paper, hanya sedikit sekali yang ditulis. Baik, ini ada tulisan sedikit, saya tidak terjemah. Nah, jurnal, ya, ini perlu saya jelaskan ke Anda semua, jangan nanti
salah pengertian mengenai apa itu artikel, apa itu jurnal. Di sini dijelaskan bahwa jurnal mana saja mempublikasikan berbagai tipe atau tipe-tipe yang berbeda dari scientific paper, ya. Dia mempublikasikan jenis-jenis artikel yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya original research paper, jadi artikel penelitian yang asli dia terbitkan, review paper. Nah, kemudian simposium paper. Simposium ini sama dengan konferensi tadi. Ada kegiatan simposium, kemudian ada papernya. Nah, ini juga jurnal kadang menerbitkan. Kemudian invited paper. Invited paper ini khusus pihak jurnal mengundang pembicara untuk berbicara. Nah, artinya ini biasanya yang diundang ini adalah ahli, ya, bukan sembarang orang. Misalnya dalam sebuah topik tertentu diundang 1, 2 sampai 4 orang misalnya yang membicarakan tentang topik tertentu, topiknya dikasih. Nanti orangnya menulis. Kemudian technical research note. Nah, ini yang tadi catatan penelitian teknis. Nah, itu juga dia terbitkan. Ya. Technical research notes ini adalah memberikan catatan yang lengkap mengenai hasil penelitian tetapi terbatas. Kemudian juga ada rapid communication. Ya, rapid communication ini berkenaan dengan topik-topik hangat. Kemudian ada juga book review. Review buku, ya. Dan ada juga surat untuk editor. Editor siapa? Editor jurnalnya. Jurnal itu punya orang yang mengurus, salah satunya namanya editor. Nah, surat untuk editor ini tujuannya untuk mendiskusikan, mengkritik atau memperluas poin-poin saintifik yang dibuat dalam paper yang dipublikasikan baru-baru. Jadi jurnal itu misalnya mempublikasikan sebuah artikel baru-baru. Nah, ada orang lain yang membacanya, itu boleh melakukan mengirim email kepada editor atau surat kepada editor. Biasanya selama ini kan ada surat lagi. Kalau dulu pakai surat, sekarang pakai email. Ya, dia bisa untuk mendiskusikan, mengkritik atau mempertajam poin-poin yang disampaikan dalam artikel tersebut. Ya. Nah, yang kelompok ketiga, karya tulis juga dapat didefinisikan sebagai karya tulis mengenai subjek atau topik ilmu pengetahuan yang ditulis secara non-teknis, ya. Tulis secara non-teknis. Kenapa ditulis non-teknis? Karena tujuannya bukan untuk ilmuwan. Jadi audiennya itu adalah audien non-ilmuwan. Ya, biasanya ini disebut karya tulis ilmiah populer. Apa-apa saja dia, misalnya blog post misalnya, ya. Blog post yang isinya mengenai sains, ya. Ini contohnya misalnya di sini, for black holes matter don't size. Untuk lubang hitam tuh nggak ada urusannya dia size, semuanya diserap. Nah, itu mungkin, ya. Blog post itu macam-macam, dia bukan tulisan resmi, suka-suka hati yang menulisnya kayak mana ditulis. Pokoknya dia berkenaan dengan ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya dia singkat, tidak panjang. Ya, kalaupun misalnya panjang, ya panjang beberapa paragraf. Namanya blog, ya, pendek. Oke, kemudian ada berita sains. Nah, berita sains ini biasanya tampil di koran, apakah koran online atau koran cetak, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tertentu. Ya, contohnya ini. Ini profil ilmuwan yang dimuat di dalam salah satu berita. Ini berita Science News for Kids, nah, di artikel koran tertentu gitu, ya. Ini misalnya lagi, ini juga tentang tulisan yang ditulis di koran mengenai, ya, bukan orang berita
ya, yang ditulis oleh jurnalis ya. Jadi ini bukan orangnya sendiri yang menulis, jurnalis yang menulis. Contoh ini tadi ditulis by Roberta Kwok, yang ditulis mengenai Wally Gilbert ya. Nah ini nggak jelas siapa yang nulis. Kayak di koran kan sering tidak jelas siapa yang menulis. Ada orang apa namanya ya, ada pihak penerbit yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut, tapi biasanya tidak ditampilkan siapa yang menulis. Kalau di apa, koran online ya, seringnya ada namanya, tapi kalau di koran ini hanya yang tertentu saja ya, berita tertentu saja ya. Kalau berita kebanyakan tidak ada, kalau opini ada mungkin. Nah ini berita sains. Kemudian ada juga majalah sains. Kalau tadi berita sains, mungkin dalam koran itu bukan seluruh koran itu dia isinya berita sains, hanya satu kolom atau satu halaman saja. Tapi kalau majalah sains ini seluruhnya, ada seluruh bagian majalah ini dari halaman pertama sampai halaman terakhir berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Biasanya dia fokus dalam ilmu pengetahuan tentu, misalnya ini terus ini bidang psikologi gitu. Nah kemudian ada juga komik ilmiah. Nah kita mungkin tahunya komik itu nggak ilmiah. Nah sekarang banyak sekali komik-komik ilmiah. Ini contohnya ya, Why. Kemudian ada juga Forensic Science ya. Ini seri Comic Science. Nah, ini ada banyak. Why ini juga ada banyak. Why ini ada banyak sekali di serinya. Ini kebetulan tentang light and sound, cahaya dan suara. Ya ada banyak sekali dia. Sampai musik ya. Kalau Why ini kalau nggak salah dia terbitan Korea. Dulu anak-anak saya suka baca. Kalau ini saya nggak tahu ini apa, Jepang atau apa. Wonderful Science ya. Nah biasanya dia namanya satu, Wonderful Science, isinya macam-macam kayak gini nih. Ini Forensic Science, investigasi ilmiah bidang forensik. Nanti yang lain lagi isinya. Nah gitu. Nah jadi seperti sudah kita bahas, ada banyak sekali tulisan ilmiah, mulai dari yang memang mengenai penelitian tadi ya. Nah ada yang mengenai penelitian, ada yang bukan penelitian, ada yang review paper, review artikel, review teori, ada yang ditulis untuk masyarakat umum supaya masyarakat umum lebih mudah memahaminya. Kalau artikel kan biasanya banyak bahasa teknis, hanya orang dalam bidang ilmu tertentu saja yang bisa memahami. Misalnya orang konseling paham dia kalau baca artikel konseling, tapi kalau udah baca misalnya artikel yang agak biologi, misalnya kedokteran, mungkin kepalanya nggak nyambung ya, tidak nyambung istilah-istilah teknis yang dipakai. Tapi kalau di dalam koran atau majalah, maka bahasa yang dipakai itu walaupun ada bahasa teknis itu dijelaskan, sehingga bahasanya itu cocok untuk orang awam, orang yang tidak pendidikannya bukan dalam bidang itu. Yang dituju ini adalah masyarakat umum. Sementara kalau artikel tadi yang dituju masyarakat dalam bidangnya itu. Artikel yang resmi seperti paper tadi ya, atau review ini, dia memang khusus pada masyarakat bidang ilmu tertentu. Kalau dia masyarakat bidang ilmu lain, nah biasanya itu conference paper, makalah konferensi. Nah ini betul dia ditulisnya lebih ringan, tetapi orang yang hadir itu karena dianggap ilmuwan, mereka menganggap bahwa ini pasti punya pengetahuan tertentu sampai bidang mana gitu. Sementara kalau di majalah yang membaca kan suka-suka hati, bahkan ada anak kecil, jadi masyarakat tujuannya itu lebih luas. Sementara kalau konferensi ini masyarakat tujuannya lebih luas sedikit dari bidang ilmu, tapi dia ilmuwan semua yang hadir. Sering dia di dalam konferensi itu dia digabung, konferensinya besar. Misalnya kalau di Indonesia ada setiap tahunnya AIC. Nah AIC itu AIC itu
annual international conference. Nah, bidang misalnya nanti social science. Social science artinya mulai dari bidang pendidikan, hukum, ekonomi, ya, politik, pendidikan. Terus dalam pendidikan ada macam-macam lagi ya. Misalnya ada psikologi di situ, ada bahasa Inggris di situ, ada orang matematika di situ. Nah, ini jadi multi bidang. Nah, orangnya jadi yang datang itu multi bidang. Nah, artikel yang ditulis untuk makalah konferensi ini harus mampu mencapai audien. Nah, jadi bahasanya agak kurang teknis daripada yang diterbitkan pada jurnal tadi, yang artikel penelitian yang diterbitkan di jurnal. Baik, nanti apa isinya dari masing-masing tulisan ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, kita nggak sempat bahas semua. Yang kita bahas itu mungkin ada 5 atau 6, saya lupa. Dari mulai artikel penelitian, ya, kita akan bahas artikel penelitian. Kemudian juga ada proposal, kemudian juga skripsi, kemudian juga ada poster, ada juga artikel literatur review. Jadi setidaknya ada 5 yang kita bahas dalam pembelajaran ini. Yang dibahas itu nanti detail isinya apa, bagaimana cara menulis isinya. Baik, sekian saja video pembahasan hari ini. Mudah-mudahan dapat Anda pahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih atas perhatian yang ditujukan pada materi ini. Sukses belajar semuanya. Tetap sehat ya. Jaga kesehatan. Ya, walaupun di rumah tetap jaga imun karena sepertinya wabah ini semakin lama semakin meluas. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.